setelah gue belajar lebih dalam, akhirnya gue berdua memutuskan kalau usaha ini nggak rasional buat dijalanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kegagalan. Karena Bing, biasanya kegagalan suka bawa pelajaran. Nah, balik lagi bersama gua Medi. Dan hari ini gua ditemenin sama temen tempur gua, Hadi Bing Slamet alias Bing. Iya benar. Nah, jadi gua mau cerita sedikit nih. Gua sama Bing itu udah cukup banyak melakukan perjalanan, termasuk jalan kaki ke Bandung. Yang orang sampai kadang bingung ya, maksudnya ketika kita mampir-mampir di warung, dari mana mas? Iya, Dari mereka biasanya itu kan nanyain kita aliran apaan. Dan sampai kita ketemu orang Banten yang memang jalannya ngebut banget. Sih coy, bener. Nah, tapi gua di sini bukan mau ngebahas jalan kaki ke Bandung kita nih, tapi gua mau ngebahas tentang kegagalan. Iya gak? Gini dulu deh, gue mau tanya dong ke lu. Menurut lu tuh arti kegagalan tuh apa sih, Cah? Iya banget ya. Kegagalan adalah ketidakberhasilan. Memang betul itu. Ya kan? Tapi dalam sudut pandang lu, apakah kegagalan itu selalu beraura negatif? Enggak sesuai nama podcast ini kan, biasa kita bisa ngambil pelajaran dari situ. Oke. Tapi menurut gue dari kegagalan sampai dia berubah jadi kayak pelajaran gitu makan banyak waktu coy. Tenaga dan emosi. Bukan sampai kita memahami kegagalan dulu tuh adalah keberhasilan. Oh, memang take time. Iya. Oke. Jadi cerita apa yang lu mau bawa ke obrolan kita hari ini? Ya, lu juga tahu cerita ini mah. Orang malu juga kan. Iya. Waktu itu kita pernah 2 kali nyoba usaha zaman kuliah waktu itu. Masih kuliah gak sih kita? Masih kuliah. Iya. Semester akhir tapi. Semester akhir. Kita pernah nyoba usaha ternak lele, ya kan? Dan terus yang kedua, ini nih yang menurut gue lumayan lah, kegagalan yang lumayan gitu. Usaha jamur. Oke. Ya Nah, kan? gue ingat. Nah, jadi gue mau cerita dulu sedikit kali ya. Jadi usaha jamur yang gue lakuin sama si Bing itu sebetulnya gagalnya bukan gagal setelah berjalan ya. Iya benar. Jadi sebenarnya lebih ke gagal waktu baru mau jalan. Akhirnya kita gagalin gitu kan. Akhirnya kita gagalin. Yang udah jalan malah yang lelenya. Lele yang kita tanam 1000 panen 20 biji. Yang kita datang tiap hari Kamis. Tapi ya itu, waktu itu awalnya gue pernah bisnis, ceritanya mau jadi ternak lele. Bukan ternak sih, lebih ke ngegedein ya. Iya, ternak juga kan sebutannya. Oh iya. Iya, ternak lele. Gagal lah, karena menurut gue entah terlalu effort kayak waktu itu ya, kita mikir ya, atau apa sih? Kita berapi-api aja. Oh, berapi-api akhirnya ya itu dari 1000 lele percobaan yang gua masukin sama si Bing. Enggak kayak Pak, lebih deh. 2000. Lebih kayaknya. Orang kita berkali-kali kan. Banyak, kaya dong kita waktu itu mestinya kalau jadi. Ya kalau jadi. Ternyata Allah berkalahin ya. Nah, tapi waktu itu akhirnya gua sama dia nggak stop sampai di ternak lele. Setelah baca literasi ternak jamur, bukan ternak jamur, apa namanya? Pembiakan jamur. Budidaya jamur. Budidaya jamur. Akhirnya waktu itu jadi zaman itu seingat gua masih suka ke Gramedia. Iya benar, kita ke Gramedia bareng. Iya kan? Terus wah, bisa jadi duit. Iya benar. Dan waktu itu jamur belum se-hype sekarang. Maksudnya itu adalah zaman dimana jamur tiram ya. Iya, jamur tiram tuh banyak dijual ininya, hasilnya kan. Ada tiram goreng tuh yang katanya alternatif ayam. Dulu tuh iming-imingnya gitu tuh. Ini ayam KW2 nih. Jadi kalau lo nggak sanggup beli ayam, beli jamur aja. Iya benar. Gue nggak tahu kenapa kok kita kepikiran usaha-usaha saat itu ya.
Ya gimana Allah aja itu mah. Terus Nah tapi ya itu setelah waktu itu kan belum sebanyak sekarang, maksudnya YouTube belum segampang sekarang. Nge-reach internet tuh seingat gue belum segampang masih susah sekarang. tuh. Makanya kenapa kita ke Gramedia waktu itu. Google Maps juga masih tolol kalau nggak salah dah. Iya, masih belum, pokoknya akses digital belum semudah sekarang. Itu yang akhirnya setelah gue baca-baca buku, kita baca-baca buku, wah bisa jadi duit nih. Dan pemainnya waktu itu belum banyak. Belum banyak yang kita tahu. Akhirnya ya udah, akhirnya gue berdua coba mutusin berguru. Iya, berguru. Benar-benar. Berguru ke Bogor. Kita pertama yang ke Bogor. Pertama ke Bogor dulu. Ke Bu Haji Kalau gue lupa. XX lah. Itu. Nah, jadi gue berguru ke sana, gue belajar ke sana sama si Bing, bolak-balik gue benar-benar coba mempelajari detail masalah jamur. Waktu itu tuh sebutan buat tempat jamur tuh kan kumbung ya. Iya, betul. Nah, jadi waktu itu yang gue lihat adalah dengan kumbung yang gak terlalu besar, ternyata bisa menghasilkan lumayan dari insight satu orang. Dari insight satu orang. Nah, salahnya karena kita kekurangan literasi itu kan. Nah, Jadi kita ambil mentah-mentah tuh. Wah iya. Wah bisa nih kan gitu kan. berarti segini aja bisa. Ibu-ibu lagi kan. Masa kita yang muda kalah lincah ya kan. Jadi akhirnya ya udah, gua berdua memutuskan kalau ternyata bener si jamur ini prospektif berarti ya. Yoi, prospeknya bagus lah gitu. Prospeknya bagus. Nah tapi gua nggak berhenti belajar di situ ceritanya. Setelah gua sama Bing belajar di Bogor, akhirnya kita berguru lagi, nimba ilmu lagi. Tapi setelah kita berguru ke Bogor itu kita ini dulu ada jeda waktu tuh. Oh karena kita Karena kita siap, kita udah lumayan mulai ini kan. menyiapkan tempat untuk kumbungnya. Beli backlog, beli ini dah tools buat budidaya jamur. Tools, benar-benar. Tools buat budidaya jamur udah mulai kita provide ya. Terus juga rumah yang tadinya mau dibikin buat tempat budidaya jamur, rumah yang kita provide sini memang rumahnya udah dirubuhin semua kan tuh Itu saung-saungnya. udah buka lahan. Buka lahan anjir, keren bahasanya. Udah buka lahan, udah nyiapin lahan, udah nyiapin tools. Nah, sebelum gua berdua mulai, akhirnya gua memutuskan untuk berguru sekali lagi ke tempat yang lebih proven ya. Ini lebih prefer Di Cianjur, bener. Nah, kalau yang pertama itu gue belajar di Bu Haji sesuatu, itu dia lebih ke rumahan ya. Iya. Maksudnya Skala 25.000 backlog lah. Kayaknya ya sekitar 25.000 backlog. Terus dia bisa ngasilin berapa kilo gitu per harinya. Kayak nggak banyak deh. Nah terus kita selanjutnya main ke tempat yang lebih gede kan tuh. Iya, akhirnya gue berdua berguru ke tempat yang lebih gede lagi. Nah itu yang di Cianjur. Yang di Cianjur. Kalau ini memang pabrik jamur. Emang pabrik kan. Memang pabrik, karena maksudnya kenapa gue berdua bisa menyimpulkan ini pabrik. Pertama, tempatnya gede banget. Memang seperti pabrik jamur. Kedua, cara Pengolahannya tuh udah modern. Iya kan, cara pengolahannya bahkan kita kalau masuk ke dalam kumbungnya kita nggak bisa bukan telanjang bulat ya, cuman maksudnya kayak pakai kaos gini doang nggak bisa, karena kita harus pakai apa sih itu, Hazmat ya. asmat. Ya itu pakai sarung tangan Steril lah gitu. pas mau masuk disiram dulu pakai air kan, air raji-ajian kayak itu. Nah terus pengajarannya juga jauh lebih membuka mata kita dah. Iya, selain lebih lebih bukan taktis sih bahasanya, lebih dia lebih kayak sekolahan bener gitu. Kalau kayak Bu Haji kan kayak kita ngobrol ke tetangga. Kalau di sana tuh benar-benar kayak sekolah, dan disitulah akhirnya kita baru sadar kalau yang kita bayangin Ternyata tuh cuman angan-angan doang. iya, ternyata yang gua berdua bayangin adalah agak angan-angan. Karena gini, setelah gua berdua lebih mendalami lagi, usaha jamur itu pilihannya dua. Kalau lu nggak gede sekalian biar ada hasilnya, ya nggak mulai sama sekali. Karena ketika lu mulainya tanggung, katakan cuman
5.000, 10.000, 15.000 backlog ya jadinya Bisa buat konsumsi keluarga, tetangga. ya karena ketika kita produksi, hasilnya adalah hasil produksi ini harus dijual. Nah ketika kita jual, pilihannya itu kan dua, kalau nggak ke pasar yang harganya naik turun nggak jelas, atau kalau mau yang harganya lebih stabil ke supply ke pabrik atau ke supermarket gede. Ada yang ini tuh apa sih istilahnya tuh yang dia udah ngetekin hasil kita tuh jadi sebelum apa ya namanya? Gue lupa dah. Kalau enggak ke dia tuh. Tapi harganya Tengkulak. Benar. bener. Makasih nonton. Tapi tengkulak biasanya harganya gokil sih. Itu maksudnya lu pasti kejual, tapi harganya ya kan namanya juga tengkulak, dia harus ngejual ke pasar kan. Kita ngejual ke pasar aja udah minimalis nih. Nah, di bawah minimalis lah harganya. Jadi ya itu balik lagi, setelah gua belajar lebih dalam, akhirnya gua berdua memutuskan kalau usaha ini nggak rasional buat dijalanin. Iya, karena kita nggak punya modal segede itu. Iya, kita nggak punya modal segede itu, atau ya kalaupun kita menggunakan modal yang ada, akhirnya bukan sia-sia coy. Lebih ke capek aja sih. Udah capek aja mau belajar. Padahal waktu itu kita masih muda, masih lincah-lincahnya, udah nggak ini ya. Tapi ya di situ akhirnya gua berdua memutuskan kalau ya udah berarti usaha jamur ini harus kita gagalin. Itu kan yang masih stuck, nggak setengah jalan, bahkan 25% kali baru mau mulai. Tapi kita udah pernah gagal. Kita juga nggak belajar dari kegagalan kita sendiri, Pak. Goblok kayak gitu. Anjing. Ya kan kita sebelumnya tuh pernah yang lele tuh. Kalau itu lumayan modalnya berasa, capeknya berasa kan. Tiap Kamis kita dari Jakarta Cimande coy. Iya, bawa karung 50 kilo. naik motor malam. Ya masih muda sih. Iya masih muda, masih kuat, masih serampangan. Tapi ya itu sih maksudnya, dengan kegagalan yang kita jalanin sebenarnya bukan nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Maksudnya ya, gue sih maksudnya gini, intinya adalah sebetulnya setelah kita pikir-pikir, kita kan kurang riset. Maksudnya gini, pelajaran yang bisa paling kita petik adalah ketika lo mau mulai sesuatu yang baru, riset dulu kayaknya. Dan jangan cuman dari satu sumber pengetahuan coy. Apalagi sekarang kan sebenarnya akses lebih gampang ya, akses digital kayak YouTube, lo belajar kayak lu googling gimana cara ini lebih gampang dari sekarang. Itu sih menurut gue yang bikin kita gagal waktu itu tuh ada riset kita belum kelar nih. Tapi gaspol banget kan. Akhirnya gagal. Ya begitu ketemu hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Iya, terus bikin mentok juga, nyerah gitu kan. Gara-gara kita kurang cinta sama yang kita jalanin ya sih waktu itu. Ya maksudnya karena waktu itu kan kita cintanya uang kan. Yang kita cinta kan uang. Ya bukan usahanya waktu itu kan. Jadinya ketika ketemu masalah, ya udahlah gitu. Wah, bukan uang nih. Ya, bukan uang, jadi harus ditinggalkan. Tapi ya itu sih memang maksudnya, apalagi sekarang kan benar-benar literasi digital. Di YouTube juga gua rasa banyak banget deh. Banyak banget. Gua rasa lebih mudah ya kalau ada orang nih sekarang yang gua mau jadi kayak dia nih berdua nih. Lebih mudah tuh dia tuh nyari-nyari referensi. Apa bener apa enggak. Terus udah gitu kayaknya sekarang maksudnya dengan apa tahun baru ya. Ya gua rasa tahun baru. Ada yang sunat kayaknya, ada yang sunat. Sama ini sih maksud gua, dengan pendekatan digital yang jauh lebih gampang nih. Sebenarnya kita bisa nyari, maksudnya kalau kita kan waktu itu susah ya, maksudnya kita ketemu si Bu Haji, terus kita ketemu si pelatihan jamur yang di sana itu kan sebenarnya agak susah loh. Maksudnya kayak sekarang lebih gampang diakses, misalnya pun kita mau belajar sama orang yang udah kompetensinya ada di bidang yang mau dijalanin gitu. Ya maksudnya lebih gampang sih nyarinya. Ya intinya riset sih.
kemarin kita kesalahan nih gitu. Jadi maksudnya boro-boro bensinnya habis di tengah jalan, semangatnya yang habis di tengah jalan kemarin akhirnya. Terus kayak ini juga apa, kita kan bukan orang yang ini punya privilege kalau gagal langsung ulang, bukan orang yang Tahu privilege kemampuan itu kan. kemampuan uang yang cukup. Iya. Kalau gagal ya udah gagal loh. Itu kan gitu. Iya. Ya kebetulan kita bukan ada di titik itu ya. Ya. Jadi kita kuatnya di mental doang, karena finansial hancur. Iya. Iya, dan waktu itu sebetulnya kita ikut pelatihan juga lumayan ya waktu itu ya. Lumayan tuh, Nggak cuma pelatihan, ngerobohin saung. ngobrolin saung, terus beli backlog gitu-gitu. Iya. Kalau ada kesempatan buat lu nyoba lagi usaha yang benar-benar belum lu tahu, lu mau, maksudnya kayak ada nih bisnis apa yang nggak gede? Afiliator. Oh itu mah jelas duitnya ya gak? Atau misalnya ada nih ternak daging monyet gitu misalnya, bisa dijadiin ini itu pengganti daging sapi misalnya. Terlihat prospektif, lu mau jalanin? Ya mungkin mau ya, tapi ya belajar dari pengalaman sebelumnya, kayaknya risetnya mesti bener ya, Pak. Dan itu sebenarnya yang bisa jadi pesan buat teman-teman yang mau nyoba hal yang yang bukan ranah dia gitu. iya yang totally new gitu kan. Ya ketika misalnya ada teman-teman yang mau nyoba usaha, maksudnya nggak salah sih, nyoba usaha tuh hal yang bagus sih. Cuman yang jadi masalah adalah ya harus riset yang benar, karena kan kadang gitu ya. Kayak misalnya usaha apa ya? Usaha baju gitu. Wah, siapa yang nggak beli baju? Maksudnya terlihatnya baju tuh apa? Sekunder atau primer? Primer dong, Primer. sandang pangan papan kan. Oh iya bener. Iya maksudnya kan kayaknya bener-bener prospektif. Wah, temen gua kaya dari jualan baju. Tapi ya itu, sebelum lu mulai, pesan gua sama Bing mungkin ya itu benar-benar riset dulu aja sih. Maksudnya kecuali ya itu lu punya privilege, atau privilege lu nggak uang lah, tapi misalnya nerusin usaha keluarga, jadi nggak baru tapi ya. Nggak baru dong. Iya. Ya riset sih. Riset sih sama mentor kali ya. Oh, Tapi mentor kita udah punya itu. nah Pasti gagal. Emang kita juga sih kayaknya. double kita jadi tapi gini, nah ini ada salah satu kemarin gue sempet ngobrol, kita sempet ngobrol sama teman kita Panjul, adalah salah satu teman kita tuh. Gini, jadi waktu kemarin nih ceritanya, bukan kemarin, saat ini gue berdua lagi mau coba sesuatu yang baru lagi. Apa? Jadi desainer toko online. Nah, Emang kita demen nyoba aja tau. Kayaknya udah. iya sih kayaknya. Ini kita podcast nyoba juga. Tapi gitu. Waktu itu setelah gue ngobrol juga, gue sharing juga dan sama teman, dia bilang gini, lu ngapain buka gituan? Karena sebetulnya si toko-toko online ini sudah ada ininya kan, sudah ada mentor, udah mentorin. udah di apa ya? Iya pokoknya di timang-timang lah sama si e-commerce-nya. Tapi itu balik lagi sih, sebenarnya kita juga sama ya. Sama kayak gitu kan. Toko online. Jadi menurut Panjul nih, usaha yang akan gue jalanin sama Medi nggak akan works, karena si toko-toko online itu udah di mentorin sama si e-commerce, dirangkul dah. Yang kecil dirangkul e-commerce, Yang yang gede gede beli apa? pakai agency. Agency. Tapi kalau kita lihat-lihat nih, kita riset kalau kita riset nggak semua, tetap ada toko-toko online yang gede, yang penjualannya juga udah gede, masih busuk kan, tapi etalasenya. Dia setelah kita riset ya. Ya, kayaknya itu sama kayak orang-orang yang sama apa kita tuh. Udah punya mentor, Udah dikasih kisi kisi lo harus gini, lo harus gini. Memang harus ada yang ngejalanin. Iya benar.
Misalnya ada yang ngejalanin, kita ngontrol, mungkin jadi. Tapi ya itu sih, dengan apa yang kita laluin gitu, ya gue sih nggak takut buat nyoba sesuatu yang baru. Ya, mudah-mudahan nggak bikin orang takut. Nah maksudnya ya itu yang mau ditekenin juga, jangan sampai lu takut buat usaha sih. Tapi gitu sih maksudnya, ketika lu dapet partner yang tepat, kegagalan tuh bukan jadi jalan akhir sih, tapi ya gitu, kegagalan bisa lu pelajarin, ya jangan dablek lagi aja gitu. Ya kayak yang sekarang kita lakuin kan, ya kita sampai hari ini belum mulai, kenapa? Riset kita sekarang ternyata kepanjangan. Nah, ya itu juga tuh. Udah riset salah, Riset salah, lo riset kepanjangan jalan juga. Tapi gitu ya, tiap orang pasti punya apa ya, sudut pandangnya sendiri masalah usaha. Cari ini kali ya, cari pola yang sesuai sama lo gitu. Gitu gak sih? Iya mestinya iya, lebih gitu kan. karena apa yang orang jalanin belum tentu cocok sama kita Ya gitu belum kan. tentu nih kegagalan kita nih. Jangan-jangan main gagal nih. Itu mah bukan tuh. Dablek gitu, mungkin dablek kan gagal nih. Ya kan bisa jadi gitu. Ya jangan-jangan ya ditanya. Tapi kan ya itu, pokoknya jangan takut nyoba, yang penting persiapin apa yang mau lo lakuin dengan jauh lebih matang. Persiapannya nih mau satu. Jadi ini kita nyeritain kegagalan sih. Iyalah. Ya wis lah. Mudah-mudahan sih dari obrolan ini ada yang senang, Ada yang benci. ada yang benci, mungkin yang senang subscribe, mungkin yang benci komen ya, benar. biar algoritmanya bang. Ya. Silahkan komen yang benci-benci. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.